Jadi penulisnya itu Yulizar Lubai kan. Kan kita kemarin tuh ragu juga penulisnya Setioko Hadi atau Yulizar Lubai. Lubai kemarin tuh kan Rizky beri saran juga Setioko Hadi. Ternyata kan penulisnya Yulizar Lubai. Itu juga aku lihat saat kita mencari kolom itu, aku lihat di situ penulisnya Setioko Hadi. Ternyata salah. Gimana pendapatnya saya? Ya, aku setuju sih sama Salsa kalau penulisnya Yulizar Lubai. Soalnya kan di sudut korannya udah ada gitu pemberitahuan. Iya kan. Kalau Reva gimana Pak? Iya, ternyata Setioko Hadi ini kayak pencipta ilustrasinya ya, bukan kayak pencipta cerpennya. Dia kan lulusan apa ini ITB jurusan Rupa dan Desain. Iya, jadi dia tuh kayak bikin desain gitu. Ternyata Yulizar Lubai itu merupakan fiksionis dan aktor teater di komunitas Berkat Yakin Lampung. Buku fiksi terbarunya yang berjudul Berita Bahagia Setelah Gerhana akan terbit pada tahun ini loh. Oh, tahun ini ya? Iya. Kan 2026. Kalian udah ada yang bacanya? Belum sih, aku pertama ini baca karya Yulizar Lubai. Iya, Cerpennya aku juga belum Sunyi baca. Pandan Wangi ini. Kalau dilihat-lihat dari judulnya, kalau menurut aku ya Nyanyian Sunyi di Pandan Wangi itu kayak menggambarkan kampung yang penuh kebahagiaan atau keharmonisan ya. Kalau menurutku kemarin tuh kan Nyanyian Sunyi di Pandan Wangi, aku pikir itu sebuah perkampungan yang sunyi, sepi, tapi tetap ada penduduk gitu. Ternyata Kayak nampung banget gitu ya. gitu kan. Kalau aku lebih pedoman sama Pandan Wangi ya. Iya, Pandan Wanginya ternyata bertolak belakang di antara katanya Iya. gitu kan. Nyanyian sunyi. Terus di belakangnya ada Pandan Wangi. Nah, kayak gimana gitu, Mak. Terus ada nih kayak Farida tuh tokoh utama kan Farida. Farida, iya, tokoh utamanya Farida. Ada Hafsah, ada Maria, serta ada Pak Lurah kan. Iya. Jadi ada gimana adegan di cerpen ini tuh Farida itu gimana ya bilangnya? Air yang di ember itu seakan-akan memanggil nama dia kan. Iya, kayak ilustrasi banget ya. Kayak aku berpikir Farida ini waras atau enggak? Iya, aku juga pertama ngiranya gitu. Ternyata dia tuh bukan nggak waras atau gila. Ternyata dia tuh yang paling sadar akan yang paling peduli dengan logikanya nggak sih? Iya, dia yang paling sadar tentang kampung di Pandan Wangi ini, bahwasanya kampung itu kayak udah tercemar. Airnya itu kayak tercemar gitu mah. Sampai-sampai waktu banjir dia kan yang nyiapin sampan gitu duluan. Iya. Dia tuh kayak membawa membawa Maria sama si Hafsah gitu kan, bikin perahu juga. Sampai Maria itu bertanya-tanya, ini mau kenapa sih Farida gitu kan. Ternyata Farida tuh kayak dia tuh panggilan alam gitu mah. Soalnya Pandan Wangi ini sering hujan atau gimana, banjir lah. Lingkungannya juga udah banyak plastik gitu ya kan. Iya. Banyak sampah ya? Iya, ada banyak sampah, plastik, terus hutan digundul. Karena pabrik Iya, karena pembuatan pabrik itu. Tapi pabrik itu kan pembuatan pabrik produksi air kan gitu kan. Ternyata airnya itu sumber airnya itu kan dari dari situ. Dari air apa loh? Iya, airnya udah kuning-kuning gitu. Iya, airnya turun coklat-coklatan, ya Allah. Makanya Farida nggak mau itu. Iya, dia nggak mau beli minuman yang sasetan gitu ya. Cuman itu di cerpen ini nggak ada dikasih tahu kan sumber airnya itu dari mana? Ada loh, ada dari air di perkampungan itu juga, tapi airnya udah coklat, nggak layak. Emang udah tercemar kan? Iya. Setiap sumber air yang dikonsumsi. Cerita ini, cerpen ini ya Allah buat kali di kritik sosialnya sih. Iya benar. Yulizar Lubai itu kayak nulis ceritanya itu kuat banget kritiknya terhadap pemerintahan, terhadap kebijakan yang ada di kampung itu gitu. Iya. Ini tuh termasuk pabrik yang semena-mena ya kan? Iya. Jadi nggak ada pertanggungjawaban sama masyarakat. Betul.
itu Farida ini juga nggak mau kan memakai yang berhubungan dengan pabrik lah Iya. apalagi air galon ya atau apa pokok lah gitu kan yang berhubungan dengan pabrik lah namanya gitu. Kok bisa dia nggak mau? Soalnya dia tuh gimana ya bilangnya, tahu semuanya itu nggak baik sebenarnya untuk lingkungan. Untuk lingkungan mereka tuh kan sebenarnya itu nggak baik, kayak nanti sampahnya gitu, pencemarannya gitu. Apalagi dia tahu terutama itu air kan, air itu sumbernya itu dari mana kan dia tahu. Dia tahu. Ini ada loh satu apa tuh kutipan. Apa itu Syam? Menurutmu apa Syam? Kegilaan lah yang telah membuat kita waras gitu. Iya, kegilaan telah membuat kita menjadi waras. Apa maksudnya di sana? Gimana ya Syam? Gimana cara Dari menggambar? Farida tadi nggak sih? Iya, Ya, Farida yang ngomong kayak gitu. Mm-mm. Kan kita awalnya ragu Farida ini waras Iya. atau enggak. Iya, soalnya orang banyak melakukan dia tuh kayak buang-buang waktu untuk nampungin air kayak gitu, sementara ternyata nggak beli bisa nengok gitu orang. dari luarnya Iya. aja kan. Kan dia sempat dikucilkan kan di kampung. Iya. Iya, apalagi sama Pak Lurah. Iya, Pak. Sama Pak Lurah. Sementara Pak Lurah tuh kan pemimpin ya di Seharusnya kampung. dia kan Seharusnya yang dia ya. Dia yang Kayak ngapain masyarakatnya betul, tuh. betul, betul. Tapi dia tuh kayak dah lah. Malahan sebaliknya ya. Gitu. Kayaknya kutipan itu tuh kegilaan telah membuat kita menjadi waras. Kutipan menarik banget kan karena Farida tuh dianggap gila, padahal dia yang paling sadar akan lingkungan mereka tuh, akan kampung mereka tuh Pandan Wangi. Ya dari kutipan itu kan kita juga bisa lihat kalau bahwasannya setiap kutipan tuh bukan nengok orang tuh dari luarnya aja kan. Iya, iya. Padahal dari sisi lain dia mereka tuh punya kayak kepedulian satu sama lain, belum lagi yang lain. Terus di bagian yang ini ya, yang bagian Pak Lurah datang ke tempat Farida tuh. Oh Iya. Dia tuh gimana ya Pak Lurah nih, memang dia tuh nggak suka kali lihat Farida tuh, apalagi Farida tuh kayak dia ego pendirian lah. Iya, padahal kalau ya dibilang Farida nih yang punya logika yang paling benar gitu ya. Iya betul Pak. Dia tuh sadar akan lingkungan. Terus ada gimana itu Farida tuh tiba-tiba kan ada pertemuan tuh di suatu kampung itu ya. Pak Lurah ngomong, tiba-tiba Farida tuh udah nongol Udah nongol aja dia. Dia langsung ke depan ngomong sama Pak Lurah tuh langsung pergi aja gitu. Apalagi ya. Tapi hebatnya si Maria tuh sih kayak tetap percaya gitu sama Farida. Dia kan teman baiknya. Iya. Kayak untung aja Farida tuh ada gitu yang percaya sama dia, yang meyakinkan dia. Tapi karakter Farida Maria ini sama Hafsah tuh kurang gitu, kurang berkembang dia kayak ya lebih dominan Farida karena tokoh utama. Ada di mana gitu kan Farida bikin perahu. Wah. Bukan bikin sih, Iya. di tempatnya dia kayak Menemukan. dia emang udah ada di sana. Oh, udah ada juga ya di sana. Dia ngajak Maria pergi juga. Soalnya dia tahu kan kampung tuh kayak nggak beres lagi ya. Nggak biasa, apalagi kalau banjir udah setinggi banget. Pasti bisa memungkinkan kalau banjir tuh bakal menggalamin mereka gitu. Tapi Farida tuh udah kampung tuh udah pernah juga banjir. Jadi dia tetap di rumah juga. Nggak mengungsi Iya, nggak dia. mengungsi. Walaupun Tapi airnya kenapa dia nggak segini mengungsi? katanya dalam cerpen tuh kan. Kok dia bisa nggak mau ngungsi? Itulah, kenapa dia nggak mau ngungsi? Padahal kan airnya udah Atau setinggi karena dada udah ada katanya. perahu mungkin dia nggak mau ngungsi. Bisa jadi juga deh. Mungkin dia nggak mau ngikutin. Karena yang lain tuh nggak ngikut dia juga, dia pun nggak mau ngikut juga kan gitu kan. Masuk. Lurahnya pun nggak berpihak lah terhadap dia gitu kan. Tapi di akhir cerita cerpen ini tuh
kan akhirnya banjir nih. Iya. Dan mereka tuh naik perahu. Nah tuh ada bilang tuh perahu tuh bukan bawa mereka ke tempat yang bukit tinggi, tapi ternyata malah ke lumpuran gitu ya. Nah Iya. itu tuh jadi cerita itu mereka tuh udah meninggal atau belum? Soalnya mereka kan di sini perahunya kebalik gitu katanya. Iya, perahunya kebalik. Nah, terus di sini juga ada ngatain kalau mereka belum sampai ke surga. Jadi mereka tuh kayak mayat belum ditemukan. Kan gimana ya? Bisa ya, Iya, siapa tahu endingnya itu plot yang twist bingung banget apa endingnya sama ending. Ya kayak takbiran malam kudus. Iya. Kayaknya malam kudus tuh Malam kudus tuh bukannya kayak malam sebelum ke surga, malam yang penuh kehayatan. mungkin ya. mungkin ya. Iya, dan takbiran. Jadi masih bertanya-tanya nih mereka tuh sebenarnya udah meninggal atau enggak? Atau mayatnya belum ditemukan. Belum ditemukan iya, ya. tapi di mana Aku sih? pikirnya gitu. Soalnya mereka tuh kayak tenggelam gitu semuanya katanya kan. Mana tuh? Tenggelam mereka tuh karena Tapi aku rasa kayaknya mereka beneran mati deh. Soalnya kan dari kampungnya aja udah rawan banjir kan. Mereka udah was-was duluan. Iya. Tahu. Contohnya ending hidup mereka tuh nggak tahu hidup gimana kan? Udah mati atau gimana? Takutnya limpahan air bah kan. Iya. jadi itulah ending dari Iya, ceritanya gini. Oke, Pasti kalian masih penasaran kan? Iya. Jadi bertanya-tanya masih nih, gimana kehidupan mereka selanjutnya kan? Gimana jadinya kampung Panderwangi ini kita bertanya? Iya. Jadi kesimpulannya dia sudah meninggal gitu. Kayaknya Itu yang masih bertanya. Itu yang masih pertanyaan. Soalnya ada kata mereka tuh tenggelam. Tenggelam. Ah, gitu. Mereka belum sampai ke surga Iya, tapi belum sampai ke surga tapi mayat belum ditemukan nggak sih? Kalau Udah mayat jadi belum jenazah ditemukan, atau gimana? otomatis dia udah mati kan. Iya, Kayak bisa jadi. bisa jadi. soalnya penulisnya juga menegaskan. Iya, menegaskan ulang kan di bagian akhir. Kalau kataku dia udah mati di sini. Soalnya kan di situ kan ada kata malam kudus. Iya. Kayaknya Itu kan iya deh. Bener maksudnya tuh. kan malam yang penuh kehayatan. Ya, meninggal ya karena banjir. Nah, gitu. Iya. Terus ternyata dari cerpen ini dan menganggapnya cerita itu sedih atau gimana sih? Sedih, kesal, dan semuanya campur aduk. Iya. Dibilang tragis bisa jadi.